Aku yakin nek Mas iki ora turu. Dadi nunggu turuning wangsit tan samar pamoring suksema. Di satriya iku kudu bisa ngemong rasa. Satria lho, iku ora ngembung ora ngomong nembung. Ora tembung wong, tembung satriya. Satriya kang pinilih iku ngomong rasa. Dadi tumeling ing karna sumusuping rasa jati, berarti nampane wewajangan utawa wangsit. Ngono. Tuk wayang. Masih belum tidur Mas Inggi ya. Yang di hotel Kilo yang cari itu November jelas tanggung menuju. Ada rasa yang bersumber dari jiwa dan pikiran yang bersih akan senantiasa memberikan sinar kasih sayang bagi sesamanya. Monggo, nanti pakai asik ya, ganti. Ya itu kalau orang Jawanya kan welas dan asih. Nah Jawa saya kasih dan sayang, welas asih, kasih dan sayang. Setiap manusia harus mempunyai jiwa welas asih kepada semua saja, tidak sesama manusia ya terhadap hewan, terhadap tumbuhan, ya semua makhluk itu harus di ulas asih atau kasih sayang gitu Mas Inggi nanti. Tidak membedakan dari mana dan apa dia berasal. Senajan kita hanya sederhana tapi kadang perlu juga mengarah ke sana. Setapak demi setapak demikian. Karena apa? Karena kadang kita dilambari dengan kebutuhan yang bersifat material. Syukur karo melangkah pada basic imaterial. Wah sangat luar biasa. Ganti. Iya Mas Inggi. Nah itu sing harus di luar dengan material itu sing roto sulit kali. Itu kasus nyata yang harus kita terima. Pada segala apapun itu kalau kita terucap mengambilkan dari yang bersifat material itu luar biasa. Material perlu tapi secara qanaah. Kadang kita juga terhantui ya atau tanda kutip terpapar tentang kelebihan. Nah ini yang susah. Sisi lain kita harus menjaga keseimbangan, sisi lain juga mempertahankan kebutuhan. Betul untuk tadi yang panjenengan nanti akan dalam bahasa Jawa yang bagus sekali itu ibarat memberikan pengampunan kasih sayang tanpa syarat. Apa yang kita berikan tidak usah diiling-iling, apa yang kita sepurakan sudah tidak diiling-iling, yang satu adalah manunggal. Ganti. Baik itu KWI mas kita gitu ya betul, kalau sudah niat memberikannya tidak usah diiling-iling. Kalau sudah beliau sudah tidak usah diiling-iling, rasa diomong-omong dan sebagainya. Ya dianggap sebagai kita, kalau kita istilahnya mohon maaf BL itu kalau sudah plunglap sudah tidak usah diiling-iling gitu. Jadi biar istilahnya nek diiling-iling berarti kan unsur keikhlasannya masih kurang kan gitu. Betul sekali. Memang media untuk menipiskan rasa setelah apa yang kita berikan secara welas asih memang yang di media yang malam ini. Karena meskipun kita ngomong-ngomong tapi kan tetap diliputi akan alam keheningannya, semacam tipis tapi medianya kan media keheningan. Maka betul apa yang dikatakan para winasis rumeksa ing wengi itu bisa saja hanya
tutur takut dan sebagainya juga dengan sharing berbagai hal yang bersifat positif. Ganti. Wahai itu wae wes itu NCT. Ya itu. Kalau yang tidak biasa tidak bisa dong mulai sampai bengi. Itu harus orang-orang yang sudah terbiasa. Kalau tidak terbiasa nanti balas dendam. Terus pengennya tidurnya berhari-hari, pengennya mulai sewengi tidurnya balas dendam 3 hari masih diganti. Bagi pecinta hidup malam, artinya dalam artian bukan hura-hura ya, ada tetap keseimbangan itu tetap ada. Ya, dan kecuali kalau dunianya malam, dunia yang orang-orang muda itu ya tidak bikin badan kita sehat, tapi kerugian yang kita dapat ganti. Tapi termasuk dengan saya ngacung jempol sih. Bisa melek 24 jam, tapi hanya diberi tidur 1 jam, kembali melek lagi sampai itu 11 hari istilahnya, apa 11 hari ya kalau itu hitungannya. Tapi belum sampai ke 12-nya, mungkin karena masih ada gangguan ya. Karena kalau sampai 12 selesai ya ini sulit itu. Orang mulai sampai 24 jam itu masih diganti. Betul. Itu ada yang meskipun bebas ya, ada juga yang digunakan untuk semaunya, tapi untuk yang namanya itu tetap ada hal-hal yang bersifat bersifat ketuhanan. Pada saat hari ke-5 atau ke-7 itu pernah kejadian gitu. Pada saat saya nyantai di tempat kampung sana ya, itu kan nuwun sewu dalemnya niku tasih gedek wonten napa gedek niku ya bolong ngoten niku. Pada saat saya di dapur itu betul nanti kamu ambil sangkwe cukup kono atau cukup kene, itu tahu di desa ini diambil, ternyata betul itu ada anak kecil itu pada kuncung yang kayak upin apa ya itu loh Pak De, yang ipinnya apa upinnya, kuncungnya itu merah membara. Nah, nanti saya ngambil di desa ini, RT ini, saya ambil desa ini, RT ini. Oh ternyata betul. Keesokan harinya yang diomongkan itu ada yang meninggal. Itu kemudian hal yang bersifat kegaiban itu. Jadi kalau kita manusia itu kan nonsel gitu, letak bibir itu kan melintang gitu. Tapi kalau yang kayak itu munggah medul napa istilah ketok aneh lho, tutuke niku boten lebar tapi ngadeg vertikal. Kok angel ganti. Ya kalau kita kan horizontal, kalau itu memang vertikal. Soalnya kalau kita punya tutuk atau mulut vertikal, untuk makan sulit. Nah, kalau nggak bisa mengapai angel. Jadi sendok nggak masuk, masih kita betul. Maka dikatakan manusia itu makhluk ciptaan yang sangat sempurna dibanding makhluk ciptaan yang lain. Itu memang betul. Senajan orang membandingkan aku lebih ganteng dibanding kamu atau sebaliknya, itu kan hanya sebatas apa yang dilihat. Tapi secara hakiki yang namanya manusia itu makhluk ciptaan yang paling utama. Ganti. Ya, manusia itu diciptakan paling sempurna tapi tidak sempurna. Dalam arti tidak sempurna betul itu, tapi diciptakan paling sempurna.
tidak ada manusia yang sempurna. Pasti punya salah dan kesalahan gitu. Untuk sifat lali luput, luput itu kan salah itu kan, ada apa sih natural itunya. Jadi ya diciptakan paling sempurna, tapi tidak ada yang sempurna. Betul, masih ada dilambari ini sifat ada sifat iblisnya dan sifat kemalaikatan. Terkontrol di sana karena udah sudah melakukan manusia, ada yang baik ada yang buruk. Bagaimana nanti melangkah dalam kehidupan itu cenderung yang mana, tapi sepanjang masih ada jiwa dan pemikiran yang bersumber dari hati yang sangat dalam, yang bersih, itu akan senantiasa ke jalannya kan. Jadi kalau manusia masih selalu mengikuti hawa nafsu, ya sifat hawa nafsu, ya sudah, dia melangkahnya kebanyakan yang negatif. Tapi kalau kita sudah bisa mengikuti rasa atau hati paling dalam untuk melangkahnya itu dengan rasa, itu pasti banyak yang positif, karena rasa itu sudah keluar dari hati paling dalam. Orang gelem diajarkan negatif, tapi sing nafsu itu masih ada, nafsu amarah dan sebagainya. Itu banyak kan mulutnya yang, apalagi yang banyak sifat alwamah, ya banyak yang negatif kan. Ya betul, yang kadang sulit diterjang itu rasa dahwan, sampai yang sudah melebihi dari rasa qanaah, merasa cukup dan sebagainya. Dahwan itu luar biasa. Itu meminimiskan rasa dahwan itu yang perlu perenungan. Maka sering-sering atau di malam hari wanci neng ratri jaga dan pelihara ganti-ganti. Paling tidak ya kita bisa istilah mengendalikan dari sifat nafsu tadi. Paling tidak usah kita gunakan yang menggunakan sifat yang mutmainah atau hati yang paling dalam itu tadi. Yang sifat-sifat Allah dan sebagainya harus kita bisa kendalikan. Jadi kita tidak bisa tergoda lagi gitu, masih di hati. Itu sudah cukup jenengan kendalikan itu kan. Kalau tadi merujuk pada gaya Mbah Tuk, itu kan dia kendali yang diri gitu. Jadi senajan kendi itu dari tanah, tapi rasa yang diminum itu akan sama baik untuk semua golongan, sama tingkatan, rasanya seger dan menyejukkan. Ibarat selalu mengendalikan diri, jangan sampai kendi itu pecah. Kalau lepas dari kontrol, nafsu amarah yang akan luar biasa sehingga tak terkendali. Tadi menyinggung manungso sempurna. Itu kegambarannya nek wong. Interaksi pada manusia ya. Nek wong itu masih kegambaran utawa wujud kopong. Diibaratkan itu boneka. Nek manungso iku sempurna iku isine nafsu, budi lan pakarti lan kelengkapane manungsa urip, seperti punya mata, telinga berfungsi, tangan berfungsi, pikiran berfungsi, sikil berfungsi, lengkap. Itu namanya sempurna. Kesempurnaan di dalam tubuh, bukan kesempurnaan dalam segalanya. Segalanya termasuk kok manusia kepengen gayuh lintang, itu tidak. Kesempurnaan itu
diukur pada manusia itu sendiri, yang mana itu adalah nafsu, budi, dan pakarti. Nafsu adalah manusia bisa bekerja, bisa berpikir, itu budi ini piye carane, bagaimana untuk mencari cara untuk berkarya. Pakarti itu berpikir yang seluas-luasnya, manusia itu bisa memikir salah dan benar. Itu yang dimaksudkan manusia sempurna. Ganti si salah manusia ciptaan sempurna itu diberi akal bukan otak lo, akal. Nah, akal pikiran. Kalau liane tidak ada, itu masih kurang. Nah, masalah itu perabot semua panca indera itu. Yang penting akal itu. Nah, akalnya itu harus kita gunakan untuk apa? Gitu ya Mas Inggi tadi. Jadi nafsu budi itu milik Yonsa Wuni Hewani, tapi nek pakartinya adalah kelengkapan dari manusia. Nafsu, budi, dan pakarti. Itu budi itu ya akal kuwi Mas no. Ganti. Ya beda, budi pakarti itu masih perilaku. Perilakunya yang bagaimana, budi pekertinya bagaimana. Nah, akal itu ya itu tadi yang mengendalikan kita semua. Nah, itu makanya diciptakan manusia paling sempurna itu karena diberi akal. Mas Tuk, gimana menurut jenengan Mas Singgi tadi? Akal itu pikir itu di kepala ya. Ada lagi hati nurani. Itu kalau di ayat itu pikir itu ada 10 ayat. Kalau hati atau kolb, batin, jiwa, kebatinan itu 50 ayat di Al-Quran gitu. Dan akal itu kadang suka salah ya. Akal itu suka salah karena akal itu anugerah yang maha kuasa untuk melihat alam kebendaan. Nah ini bagaimana kemudian memperoleh benda-benda. Nah kadang kita salah itu dengan cara apa gitu. Artinya di luar syariah. Dan kalau hati itu selalu baik gitu, kayak dikatakan baik hati itu selalu menunjuki kebenaran itu. Dan antara pikir, akal, dan hati itu selalu menunjukkan kebenaran. Kalau pikir suka salah dan salah melulu, itu protes itu hati itu. Protes dan bisa sakit badannya. Demikian ganti. Betul, saya ingin Mas Singgi, sebentar Mas Singgi ya. Jadi saya beritakan seperti ini untuk satu. Kalau manusia diberi akal, contoh misal kita sebagai anak dan ibu itu tidak berani dengan ibunya. Karena hewan, ayam, contohnya ayam atau kambing itu dulu babone ngendok terus netes jadi jago. Karena hewan atau ayam tidak diberi akal jadi jago, babone iki biar dibunuh gelem numpai karena dia tidak ada akalnya. Tapi nama manusia punya, tidak berani. Wah ibuku, karena dia punya akal. Menurut tiga tadi itu mewakili yang ada sampaikan tadi. Iki mau barengan, Mas Singgi karo sopo barengan. Coba siapa ini tadi yang masuk ganti. Ono bae nabrak injang padha bae kok. Berapa lagi? Iya sebentar lah yang bersamaan dengan Mas Singgi sama sahabat malam pagi.
ya tadi ada yang betul-betul Mbak untuk manusia yang kan berakal, betul sekali gitu. Yang lain juga yang belum membedakan kesempurnaannya kan akal diantaranya itu. Tapi itu yang pokok memang. Terus secara indrawi, kalau kesemuanya yang bersifat indrawi sempurna ya itu tujuan indrawi. Nyata kan wah itu wah ya itu yang paling utama itu akal. Karena apa? Untuk membedakan antara manusia dan hewan. Contoh kalau hewan si babon ngendok ya terus ditutuskan jadi jago, tapi jagonya kurang ajar, boleh babonnya tumpai. Karena apa? Hewan nggak punya akal. Beda dengan manusia, dia tahu oh ibuku nggak berani apalagi itu harus istilah dihormati. Nah itu namanya akal, bedanya di situ ya Mas Inggih tadi. Tiga itu sudah mewakili Pakarti Mas No. Yang ada maksud tadi untuk akal itu sudah mewakili Pakarti Mas No. Ganti. Masuk. Iya, ini saya beberapa detik ini baru on tahunnya begini. Iya, jadi ada lagi hati itu atau kolb ya kolb. Kalau akal itu suka salah itu pikir itu. Orang ada yang menuntut ibunya itu di penjara karena warisan itu di pengadilan itu akal. Nah kalau hati atau kolb itu enggak ya. Hati atau kolb itu takarub itu dia selalu menunjuki kebenaran itu. Jadi kalau akalnya salah terus itu hati kolom itu protes ya itu dan bertentangan terus itu bisa sakit badan itu ganti. Iya. Ngono Mas No, apakah seimbang dengan penguraian tadi ganti? Itu bukan yang dimaksud akal, bukan pikiran. Kalau orang yang berani sama ibunya itu bukan akal, itu dia masih mempunyai sifat al-amah itu tadi. Itu masih nafsu, bukan akal. Lain akal dan nafsu. Dia karena berani karena orang tua, karena minta sesuatu tidak dikasih, itu dia sifatnya masih mempunyai sifat yang al-amah, pengen macam-macam. Itu dia nafsu, bukan akal. Akal itu adalah sebagai pengendali semua, gitu loh. Kalau hati betul, hati itu punya rasa. Nah, karena rasa itu juga dikendalikan dari akal. Kalau rasanya tidak dikendalikan sama akal, juga rasanya juga dia tidak akan memberikan rasa yang paling bagus. Jadi yang utama masing-masing itu akal. Lah kalau dicontohkan itu berani sama orang tua itu masih punya nafsu, istilahnya masih sifat nafsunya al-amahnya itu atau nafsu amarahnya itu masih istilahnya bukan akal gitu loh, satu ganti. Satu dua. Kamu terus kolbi. Berarti jadi nafsu, budi, pakarti masih ada penguraian yang sejauh itu ganti. Satu dua. Akal itu anugerah ya, anugerah untuk melihat alam itu kebendaan itu. Makanya ulama Andalusia itu pada tahun 700 sampai abad 15 itu di Andalusia itu ya mengembangkan karena ayat itu ada afala tatafakkaru, apakah digunakannya akal sehingga mengembangkan sains atau ilmu fisika, dan itu akal ya, pikir itu dikembangkan jadi sains, dan itu untuk melihat kebendaan itu, dan itu tadi itu seperti yang menuntut ibunya itu dengan benda-benda ya itu kesalahan. Nah, kalau kolab hati itu dia nggak mau itu selalu menunjuk yang benar.
dan hati juga bisa melihat kebendaan, itu bisa melihat kebendaan, bisa melihat yang halus, bisa melihat yang gaib, itu hati. Dan itu kalau bertentangan terus itu bisa sakit itu orang jadi penyakit. Nah itulah makanya konon penyakit itu berasal dari pikiran. Nah itu pikiran, akal. Jadi ini harus dibedakan ya. Itu ada dua itu kelengkapan kita, ada akal, ada hati. Dan hati itu di ayat itu ada 50 ayat itu di Al-Quran itu saya hitung. Dan kalau pikiran itu 10 ayat. Demikian Gandhi. Ya, ini nampaknya saling melengkapi ya. Dari Gus Bon, dari Mas No, dari saya dan dari Mas Singgi. Sehingga akan menjadi kesepakatan ke suatu mufakat. Ini kan buk roso nih. Berarti ngembuk murid. Ya. Ada berapa Gus Bon untuk apa tadi 10 dan berapa tadi? Untuk pikir itu 10 ayat ya, dicatat aja 10 ayat untuk pikir ya. Untuk hati atau kolom itu 50 ayat tuh. Jadi sekian sekian itu 50 untuk hati kolom. Kalau pikir itu 10 ayat, dan itulah ulama Indonesia mengembangkan pikir. Padahal batinnya atau kolom itu lebih tinggi itu kemampuan keterampilan batin pada waktu itu. Cuma mungkin karena melihat ayat-ayat itu tadi diantaranya fala tatafakkarun, apakah digunakan akal, makanya dikembangkanlah ilmu pengetahuan atau sains atau fisika ya itu. Dan padahal itu kolom atau hati itu lebih tinggi, itu batin itu kemampuannya lebih tinggi, itu sampai abad 19 saja itu di Turki itu ada Al-Quran Istanbul itu. Al-Quran Istanbul itu ditulis dengan dengan batin itu, tulis tangan itu kan sebesar ini kuku ibu jari itu Al-Quran Istanbul. Juga kalau dibaca pakai kaca besar itu ya sama dengan Al-Quran yang besar itu yang kita baca. Cuma itu kan tidak dengan, dan bacanya juga harus dengan batin gitu. Makanya ada ulama sekarang itu dibakar aja katanya itu karena menjadi jimat, susah dibacanya, padahal itu kan pribawa kesejarahan itu perlu. Dan ganti dulu ya. Selamat pagi yang Kidil Tatu Bravo Serawiski, apakah bisa didengar? Wahai Diwan LGF, Om selamat pagi. Iya, yang kita foto Bravo Serawiski yang tidak kawan 15 Fox. Iya, ada lagi ya, saya meneruskan itu batin itu gapura pada zamannya ini ya. Batin itu kan bata jadi tumbuk sampai meliuk-liuk, dan ada juga reliefnya halus itu, padahal itu tanpa mesin itu. Dan kalau kemudian ya abad sekarang itu kan batanya kan dilubangin, dikucurin semen, ditumpuk, gitu bedanya ganti. Diwan 5 kalau faktor yakin delta tuh Bravo Serawiski Gus Operator Mamat di Pekalongan. Ya mohon maaf nih, sekedar itu gabung, makasih. Dan mau tanya itu pada pikir 10 ayat, Pak. 10 itu diantaranya mau contoh 1 dan 2 itu Gus Bon. Kalau tidak keberatan oleh Diwan
LCFY itu PSW. Yankee Delta tuh Bravo Sierra Whiskey itu surat Al-An'am ya, surat Al-An'am ayat 50, surat An-Nahl ayat 44, ditulis saja. Itu isinya sih agar berpikir ya. Al-Hasyr ayat 21, Al-Imran ayat 191, itu supaya memikirkan kejadian alam. Kemudian di Nabi SAW As-Sabah ayat 46, itu peringatan supaya memikirkan diri manusia. Ar-Rum 8, Az-Zariyat 21, Al-A'raf 176, Toha 99, Al-A'raf 185, gitu kan ganti. Oke, atur nuhun itu atas penjelasannya. Diwan LCF itu PSW. Oke ya matur nuhun lah. Monggo sok dilanjut lagi. Sudah gabung mendengarkan. Oke, matur nuhun informasinya. Barangkali masih ada lagi. Diwan LCF itu PSW. Pekalongan. Kalau ya ini orang diwaca malah muncul. itu BSW ya, kalau hati itu ada 50 ya, 50 itu Al-An'am 110, Al-Baqarah 88, Al-An'am 25, Al-Kahfi, kemudian Al-Isra 86, Al-Kahfi 54, Al-Anbiya 45 ya sampai 50 itu mengenai hati ya. Kalau pikir tadi itu 10, demikian. YD2 BSW kan. Hati saya cuma satu, bagus. Kok sampai 50 ganti? Kalau pikir itu otak, istilah dalam tubuh manusia itu pikir itu di otak, itu pikiran otak, tapi akal itu di luar itu, yang teratas itu akal nanti. Bos pun hati saya cuma satu dibilang 50, aduh kacau lagi nih. Iya itu 50 itu diurai oleh ayat Al-Quran itu 50 itu yang satu itu jadi 50. Kemudian apalagi akal itu yang di kepala itu 10, begitu diurai. Al-Quran itu anu sekali itu apa ya, ilmi atau apa ya, empiris sekali itu kan. Iya, Yengki cari itu golop hidungnya lagi dong. Itu wayang itu ada itu di negara India bagian Hayana ya, di Padang Kurukshetra itu banyak peneliti yang meneliti puing-puing wayang di sana. Dan itu Jawi ya, kejawen atau apa itu mungkin zamannya Sultan Agung itu. Awalnya sih Mbak Sunan Kalijogo itu karena mengkaitkan dengan keimanannya Mbak Sunan Kalijogo. Dan itu di kitab Weda juga, kitabnya orang Hindu itu ada ayat yang menerangkan Nabi Muhammad itu itu ditemukan oleh Profesor Wahid Batas itu di Allahabad University India. Ya, seorang Hindu Brahma. Demikian, monggo Kang Amin dilanjutkan kidungnya ganti. Oh kidung ya. Ya Rahmat, gini, nih kidungnya Jawa Barat itu kan pakai Jawa sih. Ya Maraja Jaramaya, seperti itu ya. Ganti. Iya. Jawa Barat ya, Cirebon aja, Cirebon kan Jawa ya. Jawa itu satu ensiklopedia itu, Jawa dan Sunda itu ketika Raja Pajajaran lagi muda
di Cirebon ya kayaknya mungkin para ahli bahasanya itu mengembangkan bahasa Cirebon. Ya, jadi raja dari kerajaan Sundanya juga ya bahasa Cirebon itu. Mungkin Wali Sembilan juga ya khas itu bahasanya, bahasa translate Jawi apa itu pakai bahasa Cirebon gitu akan Ami. Dan Cirebon itu wayangnya, wayang itu punakawan itu ada 9 itu punakawan. Kalau di daerah lain kan mungkin 4 ya gitu punakawan itu. Punakawan itu yang 9 itu Semar, Curis, Bagong, Ceblok, Bitorata, Cungkring, Gareng, Dawala, Bagal Buntung. Nah itu, tapi kalau di India sendiri nggak ada, mungkin sudah kodifikasinya udah kikis kali ya. Itu yang ada itu masih lengkap di Jawa gitu Kang Amin tadi. Mak turu ganti-ganti orang. Oh masih ingin karo Gus Bur ngomong bareng tabrakan. Ya kira bisa tabrak ini piye kita tanggapane sebentar ini Gus Bur. Tanggapane siapa itu Mas Ingki, aku tadi kidungan Jawa Barat. Ya Maraja Jaramaya ya Marani Niramaya. Nah, iki Jawa Barat tuh, iki jadi Jawa Barat bisa nih Mas Ingki ganti. Orang sakit Tuhan saya kayak mau masih harus ngasih penjelasan lu mau kasih masih Menarik ini ya untuk sharingnya. Pada awalnya itu berdasarkan dari batu ustaz atau literatur apapun itu kan diturunkannya manusia untuk memimpin dunia. Di situ ada juga iblis dan malaikat. Itu kan yang membedakan awalnya pertama kali kan akal, karena bisa tunjukkan apa yang ada di bumi, menyebutkan ini namanya apa-apa itu manusia dari akalnya. Karena dengan akal itu juga otomatis ada juga sifat ketuhanan yang bisa membedakan mana yang baik. Itu Bapak. Tadi tentang adanya kalbu dan sejenisnya yang diutarakan rekan kita. Itu karena berupa kalam ilahi ya, itu Al-Quran Al-Karim. Tapi inti pokoknya lah tadi yang membedakan makhluk sempurna itu awalnya adalah akal. Itu ganti-ganti. Iya itu dibimbing oleh Allah, itu dibimbing oleh Allah itu. Jadi sebetulnya qalb atau hati itu berkaitan dengan Allah itu. Jadi akalnya itu dibimbing Allah, dan yang menunjuki akal atau pikir itu sebetulnya yang menunjuki itu qalb ya, hati, begitu kan. Ya, ini perbedaan dalam alur suatu ranah akal, pikir dan apa ya itu namanya interaksi ini Mas no. Sehingga beberapa momen itu menjadi satu kesatuan yang mufakat. Ya orang ngono ora dadi Mas no. Aku ngei pandangan nafsu, budi, parati, tapi penjabaran itu banyak sekali. Makanya masing-masing itu memiliki untuk penguraian. Ya, tadi Gus Bon itu sampai ke ayat, kemudian Mas Singki untuk logas atau bahasa yang semua pada mengerti, Mas No sama. Terus pendapatnya Mas Mamat bagaimana ini? Itu SWGT. orang ono kami
sing diomongke Mas iki betul. Karena apa, dari menciptakan awal sebelum ada semua itu manusia yang paling sempurna, yaitu adanya akal. Itu dari awal gitu kan, maksudnya yang dimaksudkan manusia itu makhluk sempurna tapi tidak sempurna. Nah, disempurna itu karena ada akal, itu dari ciptaan awal. Lainnya tidak ada diberi akal. Kalau lo bener masing kuwi ganti. Ya kan perlu penjabaran tuh Mas. Jadi kok bisa gitu? Bagaimana kan ngono? Nah, terus jadilah suatu interaksi yang mana mengambil dari ayat-ayat untuk mensinkronkan, nah ngono. Kita anune Mas Muhammad di web itu SW PSW ganti. Oh, situ sisi itu beda maksudnya gimana Mas Tuk? Nah, saya kan tidak itu di apa tuh, contohnya 10 gitu ya, bikin 10 kalau gitu amal, maksud dia minta ceritanya ya contoh satu saja gitu, misalnya Al-An'am ayat berapa tadi, bunyinya apa, terjemah itu jadi satu saja. Oh, coba kalau semuanya ya 1 bulan. Oh no ya Mas Toka. Di antara pikir 10, hati 50 tadi, dan ditunjukkan satu ayat saja. Ngono maksudnya gimana Gus Bon, bisa dikan satu saja ndak Gus Bon ganti? Iya. Kulla aqulu lakum itu artinya katakanlah, itu ayat 50 ya, Al-An'am ayat 50 itu yang kemudian translate-nya, katakanlah aku tidak menyatakan kepadamu bahwa perbuatan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadaku bahwa saya seorang malaikat, dan tidak mengetahui apa yang itu saya mengetahui apa yang diwahyukan kepadaku. Dan katakanlah, apakah sama orang buta dengan orang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya atau berpikir? Nah, ini tentang berpikir ini ganti. Oh, itu menerangkan itu ya, menerangkan 10 dan 50. Apakah sudah marem Mas Muhammad? Waktu itu PSW ganti. Ya, wes itu sisi itu PSW ternyata cukup pikiran lagi. Gitu, pikiran aja. Oh no, Mas, lu krimin. Ya, monggo mana Pak Singgi. Gitu, Mas Amin nanti. Dan Mas Yayan kan ngomong, Mas Yayan bentar dulu. Karena kita Al-Quranul Karim kan mutlak ya, betul sekali, tidak terbantahkan. Inti permasalahannya sederhana sebenarnya. Kenapa manusia lebih sempurna daripada makhluk ciptaan yang lain? Itu berawalnya kan, topik awalnya gitu. Karena pada sebelum manusia diciptakan kan, kalau nggak salah ya, mungkin malaikat dan setan sebelum ada manusia itu kan bersifat ketuhanan semua. Begitu akan diciptakan yang namanya manusia, yang masih yang difirmankan Gusti Allah kan hanya ini,
malaikat, sementara setan mengingkari. Nah, untuk membuktikan itu kan manusia dikasih akal untuk tunjukkan apa nama yang diciptakan di dunia itu, misalnya pohon ini, hewan ini, itu yang bisa menjawabkan manusia. Tapi sisi lain memang dengan adanya akal itu kan otomatis tetap ada nilai ketuhanannya, demikian. Itu hanya awal-awalnya kan gitu. Tapi kalau kembang antara kolbu sama pikiran di Al-Quran Karim memang lebih dominan kolbunya, karena kan sudah banyak berinteraksi manusia yang begitu banyak sehingga Al-Quranul Karim itu diturunkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Nah, nurnya mungkin sudah sejak awal sudah ada, demikian ganti-ganti. Ono Mas No ganti. Mas setuju dengan Mas Singgi tadi. Mas Mehmet. Wek itu Bekli Charlie, ayo listening, wek itu BSW Kal. Betul Pak, ganti Pak. Ya kebetulan komen-komen gimana gitu Mas ya. Muter aja biar tidak ngantuk Mas ya ganti. Tepung kita home. Ulung iso nyekel kuping gitu rawani, ulung nyandak sih oleh kan. Oke, coba mesti koyo oh ya. Dan kenar bete apa mumpung di sore. Ulung nyandak nyekel kuping gitu rawan, meng ngrungok ketok. Oh, meng iso nek kaya ngotok. Yan ke bete apa yan. Soal wau bete apa mumpung di sore. Kaya apa? Oh, gak tema apa mau di sore soal tok. Ngerti yo. Tema apa? Itu wong nyekel kuping ae lu nyandak ya ngerti apa-apa ya kan. Taruh bar gak tema apa. Apa? Temane apa ya? Apa ya? Ora cuwe yo, urung cuwe yo. Agak ngeliat tangi gara-gara cacuit kaget aku apa ini cuit gitu. Terus tangi aku ya orang tekan di lah. Terus nggak kopi aku sih pakai cuit ganti. Itu ke kusi wasita siti. Mat tema apa mat. Ya, tema sana takon kowe kayak takon kayak mau Quran si tabul kecil itu aku biar krungu tok ono metu maneh. Bentuknya kecil kapannya kalau rumah ada Quran si tabulnya nggak bisa kebakaran. Kemarin kan dulu kan banyak orang mau mencari gitu, itu memang ada tapi ya ono Mas no ate. Oh, kok masalah wong masih terang ke kusipono. Tak kowe karo Pak Singgi Mas Singgi banget. Gimana Pak Singgi? Kalau ya benar Pak ya tapi. Gimana? Saya tadi gerayang gula korak yang jatuh. Berbon. Itu Quran Istanbul ya. Istanbul berarti Pakistan ya. Cara Quran Istanbul dari bentuk cili yang punya itu orang rumahnya pokoknya mereka tidak bisa kebakaran. Quran Istanbul itu banyak sekali atau hanya berapa di dunia ini Pak Singgi kan? Sulit untuk bisa ngucari itu. Mungkin rekan kita yang tadi masih dengan beberapa surah mungkin bisa membantu dengan
ngaten nggih, nuwun sewu. Iya, yang tidak satu berapa saya whisky yang mungkin banyak ya, banyak itu ditulis oleh yang masyarakat Istanbul itu. Di sana juga itu kan negara itu Istanbul. Dan itu tersebar itu demikian. Jadi mungkin masyarakat yang ahli yang menulis, dan itu bisa dilihat di Google, itu ada yang memiliki. Dan dulu juga di apa itu ya, di daerah Cirebon juga banyak yang memiliki gitu kan. Bravo Sera whisky ganti. Right, LG Fakta sih ya, betul itu. Itu BSW. Oh iya, makasih. Iya, bagus tuh, Gus Bu. Misalnya nih ya, tanya apa ya. Misalnya saya ingin memiliki itu ya, itu carinya di mana dan berapa mahalnya gitu, Gus Bu kan? Itu bisa di Google aja, di Google mungkin ada di lapak ya, atau ya ada itu Al-Quran Istanbul aja judulnya kan. Ya, saya mah hanya aja mungkin apa ya, biarlah bayang-bayang aja itu dimiliki orang lain aja ganti. Itu best. Oh iya. Kalau kita buka lapak di susul tuh, maksudnya imitasi apa ada jaminan khasiat keasliannya itu Gus buat ganti. Ya itu kan tulisannya kecil-kecil itu. Mesti kalau yang asli itu kecil ya, itu tulis tangan, itu hasil dari tulis tangan. Dan itu kan seni tulis Arab itu kan ada 7 ya, sama dengan membacanya itu qiraah sab'ah 7 itu. Kalau yang untuk yang formal itu nasyah, kalau untuk steno itu rik'ah, itu ya dengan seni itu tulis itu. Dan kalau di kaca pembesar ya itu sama dengan Al-Quran yang besar-besar itu ganti. Di manusia tadi itu best beliau. Ono Mas Yayan, wis duwe durung Mas Yayan apa pengen duwe? Kowe ikut sekolah nang kebun Mas Yayan, perlu ora ganti? Oh, sekolah yang kebun akeh bisa. Sekolah yang kebun akeh Om. Ono watu, ono jam, Biasa kuwi main tumpuk, ono bawang, tak cekeli saben dino kan. ono rokok. Nah, yang penting rokok ganti. Jelas yang cekel mendino Yayan rokok umpama Mas. Rokok nek ora batnyamo, nek Mas Tukimin nek batnyamo dicekel apa diresapi ono Mas Tukimin ganti dibakar. Oh, suwe-suwe makin cerdas ya. Oh, Cerdas banget. Ya obatnya ya dibakar, maksud dipangan, ngarang. ono soalnya disemprot apa ya? Bakar obat nyamuk. Itu kan selalu diomong, aku bakar obat nyamuk iya ada, kayak ngono lo kan. Di Mas Jaya duwe obat nyamuk. Akeh, tuku nang warung baikon akeh kok. Nah iya, maksudnya kayak obat nyamuk ya kata kiasan apa kalau beneran. Aku takut karo Mas Tukimin ono OS itu CCG itu BSW. Apa kemen? Itu BSW situ hiji. Ya obat nyamuk ya seperti yang kita beli di warung-warung itu kan
nyamuk dikala kita istirahat, dikala kita tidur itu Tutuk menyan Mas no. nah itu kan Kuwi kae sing bentuke kaya kembang api kae sing dibakar wangi. Oh, ini kemewahan betul ya. Oh, nah, mek ana kiasan tempat nyamuk sing ngadeg. Kaya apa Yuswa kae sih terus murid ngadeg kae ya Mas kriminal ya. Tentang kitab Istanbul ya. Ya monggo. Gitu. Mungkin yang diomongkan rekan kita bisa saja benar. Karena kitab itu makna kitab ada yang berbentuk hakiki ya, ajaran-ajaran yang sudah merasuk dalam hati kita masing-masing, ada juga yang bersifat bendawi. Kalau ada hubungannya dengan pembakaran itu kan ada 3 unsur dulu, ada udara, ada bahan bakar, dan ada yang dibakar. Kalau 3 unsur itu tidak terpenuhi, berarti tidak akan terjadi proses pembakaran. Nah pertanyaannya gini, kitab itu terbuat dari apa? Gitu. Tapi kalau bersifat karena daya dan kekuatan itu sampai di mana kekuatan kebatinan atau kekuatan kita. Kalau itu meyakininya betul, mungkin niat jahat untuk membakar atau mencoba-coba bisa saja tidak terlaksana. Kalau itu memang, tapi saya khawatir itu nanti kadang-kadang kayak semacam dibendakan yang gaib itu yang kadang-kadang tidak diizinkan oleh Gusti. Ganti. Iya, wes itu waing kedatawan 50 Fox ya itu anda tahu itu pendapat dari ulama atau mubalek sekarang itu demikian itu kertas tipis ya kertas tipis dan pada waktu itu mungkin ya udah ada sih pabrik kertas ya. Tapi itu khas itu khusus demikian kertasnya itu akan tinggi di sana dannya mungkin aja dan itu kalau itu dianggap jadi jimat jadi jimat ya tapi kalau masih berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sih ihsannya ya enggak apa-apa itu kecuali dia kekuatan itu iya pada intinya sih itu berkaitan dengan Allah tidak mendewakan itu mungkin mubalek tadi itu nanti barangkali mendewakan mungkin begitu demikian tapi ya itu peribawa itu tentu ada ya dan berkaitan juga ke riwayatnya dan ayat-ayat juga itu kan untuk hiasan itu kan baik gitu dibacakan juga ya lebih baik gitu sehingga rumah-rumah itu tidak dianggap kuburan dibacakan ayat-ayat kan Ya betul. Tadi kan topiknya kan kalau kita punya itu rumah tidak bisa dibakar atau apa. Ya kita harus memaknanya dari unsur mananya gitu. Kalau toh yang kita Istanbul itu dijaga oleh yang punya kekuatan yang diizinkan ilahi Robi, mungkin niat untuk membakar bisa saja tidak akan terjadi demikian. Tapi kalau 3 unsur syarat itu terpenuhi ya bisa saja terbakar. Kita bagaimanapun juga tetap dikedepankan. Ganti. Iya, tapi sebetulnya batin itu lebih kuat itu kekuatan batin. Itu batin itu bisa untuk melihat kebendaan dan juga bisa untuk melihat yang halus-halus ya, lembut gaib itu. Gaib itu contoh ya
ini kalau yang dibendahkan nih. Frekuensi radio itu kan bisa digambar, ditulis gitu, tapi bendanya kan nggak ada. Nah itu gaib. Itu Akang Singgi ganti. Ada batas pertanyaan nyata sama yang gaib. Tadi awal sudah saya sampaikan kok, yang bersifat ketuhanan itu yang mengarah ke gaib gitu ya. Gaib bukan berarti yang weden-weden atau semacam hal yang tidak bisa ternalarkan, di mana kita mendek tidak bisa mempercayakan indrawi, itulah mengarah ke gaib. Gitu. Ada batas-batas manusia untuk berpikir dan mencerna apa yang diciptakan, sehingga timbul itu apa yang adanya gaib, kalbu gitu, ganti-ganti keyakinan yang tidak bisa dibantah lagi, atau keimanan yang tidak bisa atau tidak boleh ditawar-tawar lagi, demikian ganti-ganti. Iya, contoh kekuatan batin ya, kekuatan batin dan kaitan batin itu dengan gaib juga. Tapi gaib juga bisa itu diempiriskan. Itu contoh pembangunan Borobudur ya. Pembangunan Borobudur itu kan padahal itu masih dengan batin itu. Demikian dia hanya menggunakan tenaga, dan alat angkut juga tidak digunakan ya, karena hewan itu kan makhluk suci ya, dianggapnya pada waktu itu. Demikian, dan itu kan jadinya aneh ya, aneh dari mana dan bagaimana mengangkutnya batu-batu itu. Tapi sebenarnya ada juga dari ayat ya, semenjak zaman Nabi Sulaiman itu kan ada ulama yang mengangkut istananya Ratu Bilqis itu dengan sekejap aja, itu kan 1000 ton itu. Untuk kelengkapannya Ratu Bilqis itu, Nabi Sulaiman itu kan bisa saja ya itu. Dan zaman Hindu pun tentu karena batin itu memang masih kuat ya pada zamannya ya, sampai abad berapa, 15-an lah. Ya, masih di sekitar kita itu, jadi kekuatan batin itu masih lebih dominan daripada ilmu pengetahuan atau teknik gitu Kang Gadis. Kalau yang akan ceritakan saya zaman Nabi Sulaiman itu memang harus total percaya. Harus sangat percaya, tidak boleh untuk segi kok gerenteng kurang seru alam dan pikiran itu, karena nilai ketuhannya harus kuat itu. kurang mepet tuh Syarat Gede-gede kira dene kan di Borobudur gede ke bergede ngopa Gus pun mlebu duer suarane. artefak itu kan menunjukkan mungkin di bulan tahun berapa gitu. Bisa saja pada zaman dulu tetap dengan bentuk tenaga manusia dan sebagainya, karena itu tersusun secara simetris, secara arsitektural gitu. Jadi memang para bentuk heneng cipta yang kayak legenda itu memang ya sah-sah saja, ganti-ganti. Iya, ada yang fiksi, ada yang emang empiris, itu aja kan. Dan empirisnya memang dominan ya. Itu konon orang Jepang bikin pesawat bisa ngangkut ratusan orang itu. Nah sekarang itu kan kita hanya beberapa aja yang memiliki kemampuan batin itu. Saya jawab ya tidak, itu orang 1000 ton diangkut sekejap aja bisa. Jadi ya mengangkut ratusan orang juga ya gampang saja gitu Kang Gandhi. Iya betul. Kalau misalnya dibangun karena
peradaban manusia ya kan ada di situs-situsnya, ada prasasti artefaknya kan ada. Tapi kalau dengan Bill Goibi itu kan kecenderungan untuk artefak atau situs-situs kan prasasti itu kan tidak ada. Itu hanya dibedakan itu. Cuma di Borobudur itu ada prasasti, ada situs, ada artefak yang menunjukkan tahun berapa dia berdiri kan, berarti itu non gaib gitu kan, diganti. Iya benar, untung tahunnya itu ya dituliskan juga tahunnya. Rakai Panamkaran itu bahasa itu kayaknya para ahlinya itu mengembangkannya antara dua bahasa itu, Sunda dan Jawi itu. Dan di Sundanya, Sunda kemudian di Jawinya itu padahal persamaannya banyak, itu hampir 80% itu bahasa tingginya. Hanya ya lagu ya, susunan kata itu dengan ini artikulasi AO itu menuliskannya juga sama, Ana Caraka dan Hono Coroko antara A dan O. Demikian. Dan para ahli bahasa yang di Jawanya itu misalnya kita Kang Singgi dipanggil ibunya ya, kemudian menjawabkan nun. Kalau di Cirebon sih menjawab nun itu naon gitu, apa gitu Kang. Jadi dua bahasa itu bersamanya banyak, dan itu asalnya dari satu ensiklopedia gitu. Juga Borobudur ya, Borobudur itu kan dari Pasundan itu, Rakai Panamkaran itu anaknya Sanjaya itu dari Kerajaan Galuh di Ciamis gitu Kang Gede. Ya, ya kembali ke fasilitas monggo Kang Cirebon ya, Kang Burun. Thank you. Wah, sering-sering di sini loh setiap hari. Banyak tematik yang perlu untuk diperbincangkan. Gitu ya Kang, thank you Kang. Iya, Yengki Delta tuh Hotel Kilo Yengki Kang Singgi di Lembang. Yengki Deltawan di Golok Loksa sering saya nemuin Pak Amin itu. Kalau itu golok cari golok Pak Amin itu salah seorang gurunya itu dari Cirebon itu ya, punya guru guru khusus dari Cirebon itu. Kang Amin sering saya kadang-kadang di sini, cuma beberapa waktu itu saya off ya dari sini karena perangkat. Gitu Kang Singgi, monggo Kang Singgi.